Halo teman-teman, balik lagi dengan aku di segmen Bisikan Malam. Kali ini kita akan ngebahas 3 urban legend yang berada di setiap daerah di Indonesia nantinya ke depannya. Tapi untuk kali ini kita akan fokus di daerah Kota Bandung. Jika kalian warga Kota Bandung, kalian akan tidak asing dengan 3 tempat yang terkenal dengan urban legendnya. Mari kita bahas di segmen Bisikan Malam. Oke teman-teman, jika kalian warga Bandung, kalian pasti akan melewati jalan-jalan ini. Karena kenapa? Jalan-jalan ini tuh jalan-jalan besar yang ada di Kota Bandung. Nah, untuk kalian yang pernah melewati jalan tersebut, biasanya tuh ketika rutinitasnya tuh siang, pulang kerja, berangkat kerja gitu. Tapi bagaimana jika kalian melewati jalan tersebut malam-malam? Nah, isunya di beberapa tempat ini, itu akan menemukan sosok-sosok misterius atau bahkan urban legend yang sering disampaikan para warga ketika kalian melewati jalan ini di malam hari. Kita akan masuk ke jalan pertama dulu yang sudah Kota Bandung ketahui dan sangat-sangat terkenal, yakni Babakan Siliwangi. Hantu boneka, Jalan Babakan Siliwangi. Sebagian besar warga Bandung sudah mendengar cerita mistis di Jalan Babakan Siliwangi. Cerita tersebut tersebar di mulut ke mulut hingga kini masih dipercaya bahwa di sana memang ada makhluk gaib yang suka menampakkan diri. Jalan Babakan Siliwangi ini enak sih, gila teman-teman, gila, ini langsung putih gini ya, padahal aku tadi lagi ada di mana gitu, takut banget. Gila, kesini gitu. Jalan Babakan Siliwangi ini itu termasuk jalan yang cukup ramai, dilewati pengendara roda 2 maupun 4 pada siang hari. Namun waktu malam, semua berubah menjadi jalanan yang sepi. Pohon-pohon tumbuh besar dari rindang, ditambah kehadiran hutan kota yang semakin membuat bergidik saat melewati jalanan ini di waktu malam. Padahal di sana terdapat destinasi wisata bernama Forest Walk yang nyaman untuk menikmati hutan kota. Cerita mistis hantu boneka ini itu muncul setelah kejadian tragis di jalan tersebut. Pada tahun 1980-an terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga kecil. Konon saat hendak memarkirkan mobil karena akan makan malam, tiba-tiba dari arah depan ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun terjadi dan menyebabkan anak perempuan bernama Uci terpental jauh bersama bonekanya hingga ke pinggir pohon Babakan Siliwangi. Mereka pun dibawa ke rumah sakit, namun karena luka parah, akhirnya Uci meninggal. Sebelum meninggal ada cerita, kabarnya Uci sempat menanyakan boneka kesayangannya itu. Boneka Uci mana? Belum sempat bertemu dengan boneka kesayangannya, Uci sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Lantas setelah itu, banyak yang mencari keberadaan boneka milik Uci ini. Setelah disisir di sepanjang jalan Babakan Siliwangi, tidak ditemukan apapun. Hingga kini masih menjadi misteri keberadaan boneka tersebut. Setelah tragedi ini, muncul cerita di masyarakat adanya sosok hantu boneka yang menampakkan diri. Namun ada pula yang mengaku bukan hantu boneka, melainkan sosok gadis perempuan bernama Uci lah yang muncul di Jalan Babakan Siliwangi, Bandung. Menurut cerita Lili, sebagai warga Kota Bandung, sudah sering mendengar cerita hantu boneka. Walaupun ia tidak pernah melihat, tapi sosok tersebut pernah muncul di hadapan teman-temannya saat berkendara di malam hari. Jadi ceritanya teman aku tuh mau cari makan di atas jam 12 malam lewat jalan Baksil yang sepi banget. Tapi ya kalau siang ramai banget, bahkan sampai macet. Pas lewat, dari kejauhan di tikungan deket pintu masuk Forest Walk ada boneka di atas pohon Baksil. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk di Babakan Siliwangi itu ada urban legend, yakni hantu sosok boneka yang sebenarnya itu bisa jadi Uci atau bisa jadi hantu-hantu yang nakal nih, mirip dengan kejadian yang pernah dialami oleh Uci. Jadi buat kalian nih yang pernah lewat di Babakan Siliwangi tengah malam, itu pernah bertemu nggak dengan sosok anak kecil yang ditakutkan oleh para warga sekitar? Jika kalian pernah, tulis di kolom komentar ya. Hantu jawara tanpa kepala, Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti Bandung, siang dan malam selalu ramai kendaraan lalu lalang. Pohon mahoni yang berjajar di sepanjang jalan dan bangunan tua peninggalan Belanda bikin suasana di sini adem dan enak dilihat. Tapi kalau udah lewat tengah malam, suasana itu berubah drastis kan?
jadi serem gitulah. Dulu penerangan di jalan itu masih minim, ditambah lagi pepohonan yang bikin suasananya makin gelap dan misterius. Ya udah pada nggak asing lah untuk para warga Bandung kan. Jalan Cipaganti ini dibangun sekitar tahun 1000. Ya Allah. Jalan Cipaganti ini dibangun sekitar 1930-an dan dulu dikenal sebagai Jalan Merdeka. Kawasan ini jadi tempat tinggal elit orang-orang Belanda waktu pemerintah Belanda mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Dayakolot ke daerah utara Bandung. Nah, nama Cipaganti sendiri itu diambil dari kata paganti yang artinya itu pengganti atau daerah baru. Nah, ini dia nih, orang Bandung pasti udah gak asing lagi sama cerita horor soal jawara tanpa kepala yang gentayangan di Jalan Cipaganti. Banyak cerita seram beredar tentang penampakan ini di kalangan warga, terutama buat yang sering lewat situ tengah malam. Konon katanya, sosok ini tuh sering terlihat di sekitaran stasiun radio yang berada di daerah sana, atau di pom bensin yang gak jauh dari sana. Sosok ini itu sering muncul tanpa kepala, cuma badan doang, tapi tetap jalan dan kelihatan seram. Nah, berdasarkan cerita dari salah satu warga asli yang tinggal di dekat Jalan Cipaganti, yaitu Muhammad Rido atau bisa dipanggil dengan Edo. Umurnya itu 33 tahun. Nah, kisah tentang hantu jawara tanpa kepala ini memang sudah lama dikenal oleh masyarakat Bandung. Nah, Edo ini mengungkapkan, dulu katanya, jawara ini adalah pendekar yang punya ilmu rawa rontek. Kalau tubuhnya terluka atau terpisah, bisa menyambung lagi dengan sendirinya. Jawara itu sempat menguasai daerah Cipaganti, sampai akhirnya warga berhasil mengalahkannya dengan memisahkan kepala dari badannya. Nah, sejak saat itu, dia tuh sering gentayangan tanpa kepala. Nah, ujar Edo tuh seperti itu, teman-teman. Sosok jawara ini katanya tuh sering muncul sekitaran jam 1 pagi. Ada cerita dari mahasiswa tingkat akhir di Bandung yang pernah melihat penampakan ini. Waktu itu dia pulang tengah malam setelah ngerjain tugas di rumah temannya. Nah, pas lewat Jalan Cipaganti ke arah Jalan Jurang, motornya tuh tiba-tiba mogok. Dia lihat ada orang tergeletak di pinggir jalan. Dan pas dia coba mendekat buat nolong, orang itu tiba-tiba berdiri. Terlihat sosok pendekar pakai baju pencaksilat tanpa kepala dengan darah yang mengucur dari lehernya. Nah, cerita-cerita seram kayak gini bikin jalanan Cipaganti jadi sepi banget tengah malam. Orang-orang tuh pada takut lewat situ karena khawatir bakal ngelihat sosok menyeramkan. Nah, teman-teman, itu dia urban legend yang berada di Jalan Cipaganti. Gimana nih buat kalian? Apakah kalian pernah lewat ke Jalan Cipaganti dan menemukan sosok tersebut? Untuk warga Bandung, apa ya ini? Vespa, guys. 2 video kita kena endorse. Gimana? Aman? Uhuy. Uhuy. Nih, buat temen-temen ya, jangan lupa untuk beli Vespa di link ini. Di mana? Tokonya UMKM. Tokonya UMKM. Bener itu dia, guys. Nah, untuk linknya aku taruh di deskripsi ya, teman-teman. Atau bahkan bisa lihat. Ting! Itu dia, guys. Ada Vespa topi dan juga kaos yang kemarin. Wih, bagus banget loh. Ini gimana buat kalian? Udah ganteng dan rupawan belum? Tinggal motornya aja yang belum Vespa. Gimana? Tinggal motornya aja yang belum Vespa, bos. Ini yang belakang bener sih secara ngomongnya. Udah, kita lanjut ya. Mau pakai topi apa nggak usah? Atau jadi figur aja di sini, teman-teman, gimana? Ditaruh di sini ya. 1, 2, 3. Ting. Nah, ini nempel terus di sini nih, lihat. Ada kan? Oke. Nggak ada yang hilangin aja. Wush. Jangan lupa beli di tokonya UMKM. Di Tokped ya. Hantu prajurit tanpa kepala, Jalan Tongkeng. Jalan Tongkeng, dekat Stadion Siliwangi di Bandung. Itu dikenal sebagai salah satu jalan angker yang menyimpan cerita misteri. Banyak orang yang melintas malam-malam di jalan ini mengaku pernah melihat sosok tentara Belanda itu berkumpul dengan wajah pucat dan juga baju lusuh. Yang paling bikin merinding adalah penampakan sosok prajurit yang berbaris tanpa kepala. Bahkan ada yang terlihat menggunakan kuda hitam mengelilingi jalan dalam diam yang mencekam. Nah, cerita ini berawal di sekitaran tahun 1850-an saat daerah itu masih dipenuhi aktivitas tentara Belanda. Ada kabar dari penduduk dan pengendara yang pernah lewat di sana malam-malam. Katanya mereka tuh pernah melihat barisan tentara Belanda di jalanan. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, tiba-tiba sosok mereka tuh menghilang begitu saja. Sosok yang paling terkenal adalah hantu prajurit berkuda tanpa kepala yang kabarnya masih bergentayangan sampai sekarang. Berkeliling mencari kepalanya yang hilang. Menurut legenda, kalau kamu ingin melihat penampakan prajurit tanpa kepala ini,
Katanya cukup meniupkan peluit di tempat jalan Tongkeng sekitar tengah malam. Banyak yang bilang suara peluit itu bisa memanggil hantu prajurit ini keluar dari bayangan. Sosoknya akan muncul, perlahan mendekat, lalu sosoknya akan tiba-tiba datang dan mencari-cari kepalanya yang hilang. Cerita hantu prajurit ini juga melegenda sebagai salah satu urban legend yang paling seram di Bandung. Menurut warga sekitar, prajurit kepala buntung ini dulunya adalah tentara Belanda setia yang hidup dan matinya untuk Belanda. Tapi saat perang pecah, nyawanya itu terenggut secara tragis dan kepalanya terpenggal tanpa jejak. Kabarnya sampai sekarang hantu ini tuh masih berkeliaran mencari kepalanya yang hilang. Banyak yang bilang pernah melihatnya menunggang kuda hitam di sekitaran jalan Tongkeng. Kadang dia turun dari kudanya seperti mencari-cari sesuatu yang ada di tanah. Nah, teman-teman, kabarnya waktu terbaik untuk memanggil arwah ini itu adalah kisaran di jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Prajurit ini itu dipercaya akan mendekat dan meminta bantuan untuk mencari kepalanya yang hilang. Dan ini ada salah satu kesaksian yang pernah mengalami atau bahkan ketemu dengan sosok ini. Menurut Pak Rahmat, nama yang disamarkan, seseorang petugas keamanan yang sudah bertahun-tahun itu berjaga di sekitaran Stadion Siliwangi. Ia ini pernah mengalami kejadian yang tak terlupakan di jalan tersebut. Suatu malam sekitar pukul 11:30 saat sedang berpatroli, Pak Rahmat mendengar suara samar seperti derapan kuda. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau kendaraan yang lewat. Namun ketika menoleh, ia melihat sosok samar berpakaian seragam tentara Belanda yang lusuh dan berdarah di bagian leher tanpa kepala. Sosok itu terus mendekat, ujarnya. Yang membuatnya lebih merinding lagi adalah tepat di kaki sosok prajurit itu tergeletak sebuah peluit tua berkarat. Peluit yang menurut cerita lama bisa memanggil hantu prajurit itu jika ditiup di tengah malam. Pak Rahmat syok melihatnya, merasa tubuhnya seolah terkunci di tempat. Untungnya, dia tuh bisa tersadar dan segera lari dari tempat tersebut dan meninggalkan sosok tersebut, teman-teman. Nah, gimana nih buat kalian? Untuk yang ketiga ini, di Babakan Siliwangi ini, untuk kalian-kalian yang sering nonton bola, khususnya warga Bandung, pernah kesana di tengah malam nggak? Apakah bertemu dengan sosok yang sedang mengendarai kuda hitam tengah malam? Nah, itulah teman-teman dari 3 tempat menyeramkan atau urban legend yang berada di kota Bandung. Menurut kalian yang paling terseram dari 3 ini yang mana? Menurut aku sih ya, itu di Babakan Siliwangi. Karena kenapa? Jujur aja nih, aku tuh pernah ngeliat boneka yang tergantung di atas salah satu pohon yang ada di sana ketika ngelewat jalan tersebut. Tapi nggak tahu ya, itu kan baru-baru ini gitu. Mungkin kayaknya ada orang yang iseng masangin lagi boneka tersebut. Tapi tetap aja serem gitu kalau misalkan ada yang nggak sadar ngelihat ada boneka itu dan mindsetnya yang terbawa akhirnya melihat sosoknya secara langsung, kan jadi bahaya untuk para pengguna jalan. Nah, itu aja konten dari saya. Ditunggu untuk minggu depan. Kira-kira. Nah, itu aja. Nah, itu aja untuk nanya beak suara aing. Panas. Nah, itu aja teman-teman untuk konten kali ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Karena minggu depan kita akan ngebahas 3 sosok atau urban legend lagi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk kalian yang mau request, langsung nih bang, di daerah sini, di daerah sini, di daerah sini gitu. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.